jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Jumat tanggal 9 bulan Februari tahun 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 68 baitnya yang pertama. Haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami bangun dalam keadaan sehat. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 9 ayat 8 sampai 12. Keluaran 9 ayat 8 sampai 12. Itulah keenam bara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangku penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu, meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Judul SBU Jumat 9 Februari pagi ini, semua dalam otoritas Tuhan. Otoritas sering dikaitkan dengan wewenang dan kuasa. Orang yang disebut mempunyai otoritas berarti seseorang yang mempunyai wewenang untuk mengendalikan suatu perkara. Otoritas berarti kuasa yang dipunyai seseorang untuk mengatur, mengelola, mendistribusikan, hingga menyelesaikan sebuah perkara berdasarkan posisi yang dimilikinya itu. Otoritas pada dirinya baik-baik saja, menjadi bermasalah apabila tanpa pengendalian diri dan pengendalian fungsi. Maka otoritas terkait wewenang dan kuasa itu akan jatuh pada sikap otoriter hingga penyalahgunaan kuasa atau abuse of power. Di sini Firaun mungkin dapat digolongkan ke dalam sikap otoriter yang menyalahgunakan wewenang dan kuasanya sebagai cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Sikap otoriter ini berdampak pada matinya hati nurani dan hilangnya kepekaan terhadap hidup sesama yang terus berada di bawah bayang-bayang maut karena hasrat berkuasanya tidak terkendali lagi. Matinya nurani dan hilangnya rasa kemanusiaan inilah yang dibahasakan oleh ayat 12 sebagai Tuhan mengeraskan hati Firaun. Di sini penulis Keluaran mengusung teologi kemahakuasaan Allah. Dalam teologi ini terdapat keyakinan bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu yang baik dan yang jahat. Termasuk Allah adalah sumber bagi hati yang taat mendengar suaranya dan hati yang keras tidak mau mendengar perintahnya. Semua datang dari Allah yang sama
Di sini peringatan Tuhan melalui tulah ke-6, bisul-bisul tidak membuat Firaun bergeming. Sebaliknya, dikatakan dengan bahasa bernada eufemisme atau melebih-lebihkan, bahwa Tuhan sendirilah yang membuat hati Firaun menjadi keras. Tuhan adalah pemilik otoritas atas seluruh ciptaannya tanpa terkecuali. Ia berkuasa terhadap semua manusia termasuk para pemimpin bangsa-bangsa. Semua dipanggil merendahkan diri. Demikianlah renungan pagi ini. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 68, baitnya yang kedua. Haruslah Yesus sepenuhnya. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas renungan SBU yang boleh kami dengar bersama-sama. Kami mau dibentuk dan dipakai Tuhan melalui hati yang taat. Ya Bapa, pada kesempatan pagi ini kami berdoa untuk keluarga yang khusus dijadwalkan untuk didoakan. Bapak Christopher Mustamu, Bapak Karel Ngarbingan, Bapak Charlie Ngarbingan. Ya Tuhan, berkatilah ketiga keluarga ini di dalam rumah tangga, pekerjaan, kesehatan. Bimbinglah keluarga-keluarga ini untuk selalu hidup penuh kasih, harmonis, dan saling mengasihi dan saling menghormati. Apapun yang menjadi kerinduan dan pergumulan dari ketiga keluarga ini, kiranya kasih tangan Tuhan yang boleh menyumpahi keluarga ini. Terima kasih ya Bapak. Pada pagi ini kami juga ingin berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna di GPIB Hosiana. Berkatilah adik-adik teruna ini di dalam pertumbuhan mereka. Tuhan berkati di dalam pendidikan mereka di bangku sekolah. Tuhan memberkati kesehatan, pergaulan adik-adik teruna ini dimanapun mereka berada. Biarlah adik-adik teruna ini dapat menjadi anak-anak terang yang memancarkan hidup dengan seturut kehendak Tuhan. Kami menyerahkan masa depan adik-adik teruna ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah pos-pos Pelkes GPIB yang tersebar di seluruh wilayah. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang bertugas di pos-pos Pelkes ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi alat tangan-Mu, biarlah pelayanan mereka boleh menjadi berkat dan boleh menjadi sumber sukacita yang boleh dirasakan oleh warga jemaat. Ya Tuhan, berkatilah juga para TNI, Polri, dan Nakes yang sudah berjuang untuk kemajuan negara, menjaga negara Indonesia ini dengan baik, aman. Tuhan juga memberkati setiap tugas dan tanggung jawab mereka dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh selalu berhikmat di dalam mengambil keputusan untuk bertugas melayani negara dan bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kami juga tak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia, baik usia perkawinan maupun penambahan usia yang kami sebut dalam doa. Saudari Stefani Dance, Bapak Jalahan Damanik, Ibu Sumiati Kurniawan, Bapak Marulita Sihalolo. Terima kasih ya Tuhan atas penambahan usia yang baru yang daripada Tuhan saja. Biarlah mereka boleh selalu bersukacita, boleh merasakan berkat dari Tuhan, selalu mengucap syukur atas yang terjadi dalam hidup mereka, atas penyertaan di usia baru, sehingga mereka boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan yang baik,
Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami pagi ini. Sertailah langkah kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan Sabda Binomat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.